Keracunan disebabkan oleh apa saja, Dok? Ya, sahabat Santosa, jadi kalau kita bicara dari jenis-jenis makanan, semua makanan berisiko ya. Iya, iya. Semua makanan berisiko. Khususnya adalah makanan-makanan yang memang digemari oleh bakteri-bakteri atau mikroba-mikroba itu Ya. yang dia bisa berkembang biak pada jenis-jenis makanan tertentu. Karena gini, pada keracunan makanan ini, kalau kita bicara bakteri yang ada di makanan, dia itu akan cepat sekali berkembang biak. Gitu ya, di dalam makanan itu ada masa perkembangbiakan yang sangat cepat pada makanan. Waktu yang terjadi di dalam perkembangbiakan itu dikatakan bahwa kalau misalnya makanan yang kita buat tercemar oleh bakteri, itu dari satu bakteri itu bisa berkembang biak tuh cepat sekali. Satu jadi dua, itu dalam waktu 15 menit. Kemudian terus berkembang biak dengan kelipatan yang disebut sebagai logaritmik, sehingga dalam waktu 4 jam misalnya, satu bakteri itu bisa berkembang biak menjadi jutaan. Jadi kalau misalnya makanan kita tercemar bakteri, didiamkan dan di makanan itu sudah ada bakterinya, itu akan banyak sekali bakteri-bakteri itu yang akan kemudian menghasilkan racun yang kalau kita makan akan menyebabkan keracunan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, faktor kedua adalah suhu. Suhu itu yang paling aman sebetulnya untuk misalnya kita mau menyimpan makanan itu pada suhu di bawah 4 derajat. Atau di atas 75 derajat, sehingga itu juga sangat berperan di dalam pengolahan dan penyimpanan. Jadi kita karena berisiko ada perkembangbiakan bakteri itu, kalau mau menyimpan makanan harus pada range yang tidak pada suhu bahaya katanya yang bakteri gampang berkembang biak itu, atau pengolahannya. Jadi kalau misalnya kita makan makanan yang dimasak, itu pengolahannya harus benar. Jadi suhu berapa yang bisa mematikan bakteri pada bahan-bahan makanan. Karena semua bahan makanan itu digemari, karena dia perlu nutrisi, bakteri berkembang biak tuh perlu nutrisi yang ada di makanan kita juga gitu. Jadi semua makanan bisa berisiko.